Halo, perkenalkan nama saya Ilen Selina Hartono. Umur saya 10 tahun. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah aksara Jawa. Pada zaman dahulu, terdapat seorang raja yang bernama Aji Saka. Raja ini mempunyai sebuah keris sakti dan dua buah jenderal kesayangan, yaitu Dora dan Sembada. Suatu hari, sang raja dan Dora ingin pergi ke luar negeri. Sebelum pergi ke negeri itu, sang raja berpesan kepada Sembada untuk menjaga kerisnya baik-baik dan berkata, "Sembada, jangan biarkan siapapun mengambil kerisku selain aku sendiri." Setelah itu, raja dan Dora pergi ke negeri tersebut. Kampung Lawas Maspati dipercaya sebagai salah satu kampung tertua di Surabaya. Kampung ini diperkirakan sudah berkembang sejak awal abad ke-17 dan dianggap sebagai wilayah tempat tinggal Tumenggung atau Adipati Keraton Surabaya. Meski belum ada bukti tertulis yang menyatakan tentang Keraton Surabaya, tersebar cerita bahwa Kampung Lawas Maspati pernah menjadi kawasan hunian orang-orang elit seperti Raden Karyo Sentono yang dipercaya sebagai kakek Adipati Keraton Surabaya yang bernama Sawunggaling. Nama Maspati sendiri berarti mas atau kakak dan pati atau adipati. Selain itu, kawasan Kampung Lawas Maspati diduga berhubungan dengan Keraton Surabaya karena diperkirakan berada di wilayah inti Keraton Surabaya yang meliputi kawasan Kebon Rojo sebagai Taman Keraton, Tugu Pahlawan sebagai alun-alun utara, dan alun-alun Contong yang merupakan bagian dari alun-alun selatan. Ada dua jenis atau dua kategori pemukiman menurut saya. Yang pertama itu pemukiman kampung, yang kedua itu pemukiman bukan kampung, entah apa namanya, perumahan kalau konsep sekarang itu namanya. Kalau kita masuk kampung, keluar kampung, isinya itu gang-gang sempit, kemudian antar rumah itu bahkan mepet sekali, tidak ada sela sama sekali. Berbeda halnya dengan perumahan-perumahan yang didirikan oleh kolonial. Salah satu contoh yang paling mudah kita kenali adalah kawasan Darmo. Itu adalah kawasan elit yang dihuni oleh orang Eropa. Saya lahir di sini. Eyang saya di sini, nama eyang saya Raden Sumami Harjo, yang dulu dipanggil pada waktu kecil dipanggil Mantri Nyamuk. Dia kerja di rumah sakit William Booth. Dari situ saya menggali dari teman-teman informasi dari eyang, informasi dari teman orang tokoh masyarakat bahwasanya kampung ini bersejarah. Keraton Surabaya itu letaknya di seberang Kampung Lawas Maspati. Jadi ini di depan Jalan Bubutan itu ada jalan raya, menyeberang, terus menyeberang lagi ada jalan keraton. Di situ masih ada bukti sejarahnya seperti bangunan gapura. Itu menurut cerita memang disitulah Keraton Surabaya. Keraton Surabaya ini itu sebenarnya muncul sebagai sebuah awalnya sebagai sebuah kadipaten ya, selepas Majapahit runtuh, kemudian wilayah Jawa bagian timur ini berdiri sebagai daerah-daerah yang memiliki otoritas politik yang mandiri.
Raden Pege itu pada waktu itu mencari sayembara, yaitu mencari para temenggung dan para adipati. Akhirnya di sini Maspati ini adalah perumahan para adipati dan para temenggung. Maspati itu perumahan para adipati. Pada abad ke-16 dan sampai ke-17 dari data sejarah yang kita ketahui, Surabaya ini pernah diserang sebanyak 5 kali oleh tentara-tentara dari Mataram Islam. Sang raja ingin melawan raksasa tersebut. Tetapi Sembada ingat bahwa raja berkata kepadanya bahwa jangan berikan keris itu ke siapapun selain aku sendiri. Serangan pertama itu tahun 1619 itu mengalami kegagalan. Kemudian tahun berikutnya diserang lagi dan pada terakhir serangan ini akhirnya Surabaya itu runtuh dalam arti menyerah. Dan konsekuensi dari menyerahnya Keraton Surabaya ini adalah kehancuran fisik keraton. Sisa-sisa kejayaan Keraton Surabaya nyaris tidak tampak. Hanya terdapat sebuah kampung yang terletak di antara Jalan Pahlawan dan Jalan Keramat Gantung. Konon, kawasan ini merupakan tempat berdirinya Keraton Surabaya. Kampung Keraton, begitu julukannya. Di ujung gang Kampung Keraton, terdapat satu-satunya bangunan peninggalan fisik Keraton Surabaya yang masih tersisa dan diyakini sebagai gerbang Keraton Surabaya. Namun, pendapat sebagian sejarawan menyatakan bahwa gapura setinggi 4 meter tersebut merupakan sebuah tempat pengintaian yang menjadi bagian kecil dari gerbang selatan Keraton Surabaya. Masyarakat meyakini bahwa itu adalah nenek moyang atau pendiri kampung. Ya, kita sebagai akademisi mengikuti, tapi untuk menunjukkan awal mula sejarah sebuah kampung itu perlu koreksi lebih jauh. Tweede Inlandse School atau sekolah kelas 2 atau sekolah Ongkoloro merupakan sekolah dasar dengan masa pendidikan selama 3 tahun. Sekolah Ongkoloro dan sekolah rakyat hampir sama, yaitu diperuntukkan bagi anak-anak kalangan menengah ke bawah seperti anak petani dan buruh. Bahasa pengantar sekolah Ongkoloro menggunakan bahasa Melayu dan bahasa daerah sesuai dengan lokasi atau tempatnya didirikan. Berbeda dengan sekolah Ongkoloro, sekolah Ongkosiji atau Hollands Inlandse School atau HIS merupakan sekolah dasar bagi anak-anak pribumi kelas menengah, pegawai pemerintah kolonial, dan pegawai perusahaan jawatan. Masa belajar sekolah Ongkosiji selama 6 tahun. Selain sekolah dasar untuk bumi putra, pemerintah kolonial Belanda juga membagi sekolah dasar secara diskriminatif, berdasarkan kelas sosial dan ras seperti Europese Lagere School atau ELS, sekolah dasar untuk orang-orang Eropa, Indo, dan bangsawan. Hollandse Chinese School atau HCS,
sekolah dasar untuk orang-orang Tionghoa maupun peranakan Tionghoa. Dan Hollands Arabische School atau HAS, sekolah dasar untuk orang-orang Arab dan Timur Tengah. Dan salah satunya yang membanggakan, warga Mahaspati masih melestarikan keberadaannya ini, meskipun renovasi itu sesuatu yang dilakukan itu sudah pasti. Maka dari itu kita Mahaspati menjadikan ikon Kampung Lawas Mahaspati. Kita mulai dari ikut kegiatan lomba, lomba Green and Clean, lomba dari program pemerintah. Nah, disitulah mulai terbenak bahwasannya kita mengangkat Kampung Lawas Mahaspati ini karena secara sudah masyarakatnya mau. Ya, tentunya kearifan budaya lokal masih terjaga rapi dengan orang-orang tua yang masih hidup di kampung kita. Jadi waktu itu masih kecil itu saya kalau ada orang selamatan bikin rumah atau mau menikah itu mesti dibawa ke pesarian Mbah Buyut Suro. Termasuk saya waktu itu menikah juga ibu saya selamatan di situ. Tradisinya masih berjalan, biasanya itu hari Kamis malam Jumat Legi gitu, kalau orang sini bilang itu masih ada yang ngasih saji dan kita biasanya selamatan baca tahlil di situ. Jadi kalau yang percaya ya monggo tetap dijalankan, yang tidak percaya tetap tidak kok Mas, tidak menghalangi atau menghujat atau apa enggak, mengalir dengan sendirinya aja. Kendaraan tidak boleh dinaiki di dalam kampung sini, walaupun ini kampung di tengah kota, nggih. Banyak warga yang beraktivitas ini dagang di dalam kampung. Kita tetap mempertahankan, karena apa? Karena biar komunikasi dengan sesama itu tetap terjalin. Contohnya kalau naik kendaraan langsung begitu nyampe rumah. Tapi kalau kendaraannya dituntun, mungkin ada tetangga atau saudara di sebelah kiri, sebelah kanan, kan bisa menyapa begitu. Permisi, kula nuwun, monggo begitu. Benda cagar budaya itu memang harus dilindungi dan dilestarikan. Yang melestarikan itu sebenarnya bukan negara kalau itu berada dalam lingkup wilayah kampung, ya warga kampung itu sendiri. Maka akan memunculkan rasa memiliki. Karena tanpa itu kalau sebuah kebijakan hanya turun dari atas sementara warga masyarakat kampung itu acuh tak acuh terhadap lingkungannya sendiri, ya sebuah program tidak akan berjalan. Di kampung itu saya bangga karena ini kelahiranku. Sejarah ini bukan untuk diperdebatkan, tapi sejarah ini untuk dipelajari. Lah sekarang saya pribadi harus mempunyai file-file. Kalau saya meninggal dunia mati, ini loh file. Anak turunkan, saya perjuangan saya dulu seperti ini. Kampung Mahaspati akan selalu berada di hati orang-orang Surabaya sebagai penanda sejarah kota. Meskipun kajian lebih lanjut yang menghubungkannya dengan sejarah yang lebih lampau seperti Keraton Surabaya tetap diperlukan. Sebagai situs sejarah yang hidup dan aktif sampai sekarang, penelusuran, pelacakan, dan penelitian sejarah kota menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kita terhubung dengan tempat di mana kita tumbuh menjadi warga dengan pengetahuan yang meliputinya.